Halo peternak, selamat datang lagi di channel saya, Kandang Mulia Lestari. Oke, untuk pembahasan kali ini aku mau share ke kalian semuanya, yaitu bagaimana cara mengatasi supaya anakan kelinci, terutama anakan yang mau disapih ya. Kadang-kadang itu anakan umur 3 minggu sampai dengan umur sapian, itu rawan sekali yang namanya mati ya. Itu bagaimana sih supaya cara mengatasinya, supaya agar kelinci kalian itu atau kelinci kita itu tidak gampang terserang penyakit dan juga yang nantinya akan menimbulkan kematian. Oke, simak video berikut ini. Oke, tips yang pertama yaitu kalian harus pastikan keadaan anakan kelinci itu selalu hangat ya. Jangan sampai kandang kalian itu serba terbuka, yaitu dengan cara kandangnya itu dibuat tertutup bro. Jadi kalau bisa kandang kalian itu di dalam ruangan, jadi angin terutama angin malam ya, itu nggak gampang masuk ke dalam kandang. Dan itu biasanya kalau kandangnya terbuka itu anakan itu gampang sekali sakit gitu loh, bisa terkena kembung ataupun kedinginan yang bisa mengakibatkan kelinci anakan kalian itu gampang mati. Jadi yang pertama, jadi tolong bagi kalian terutama yang anaknya mati-mati terus ya, yang umur 3 minggu sampai dengan sapian, itu kan rawan sekali kematian. Jadi kalau bisa, kalaupun di luar ruangan itu kalian bisa tutup dengan plastik ya. Jadi kanan, atas, samping kanan, samping kiri itu dilapisi dengan plastik. Kalau tidak plastik ya karung ataupun apalah, yang penting kandang itu bisa hangat. Jadi kandangnya itu terlapisi semua, jadi anginnya itu enggak gampang masuk ke kandang. Itu kalau siang. Kalau malam, pintu kandang yang seperti ini ya, pintu kandang itu dilapisi dengan ditutup dengan karung. Kalau saya biasanya karung, karungnya bekas apa, bekas beras atau apa itulah, disobek jadi 2 dan itu bisa buat tutup kandang, supaya angin malam itu enggak masuk ke dalam kandang dan kelinci kalian itu tetap aman dari dinginnya malam itu ya. Jadi yang pertama. Nah, tips yang kedua yaitu kalian harus sediakan pakan yang cukup. Kalau saya untuk umur kelinci yang 3 minggu sampai dengan sapian, sampai dengan siap jual lah terutama, saya biasanya kalau jual kelinci kan umur 35, 40, kadang juga 45 gitulah. Tapi yang sekarang yang sering itu umurnya biasanya udah saya lepas umur 35. Jadi nyapih kelinci itu umur 32, nanti setelah 35 saya sudah serahkan ke pengepul ataupun saya sudah posting di Facebook itu ya. Nah, itu supaya kelincinya itu tetap tahan, jadi nggak gampang apa namanya ya, mati gitu ya. Karena peralihan apa ya namanya, terutama indukan yang air susunya itu kurang, itu biasanya kan anaknya kan kecil-kecil, kurus-kurus gitu ya, supaya dia tetap terjaga nutrisinya. Aku udah pernah share ke kalian semuanya, yaitu dengan cara kasih pur ayam cap babi, bukan pur bab. Sebenarnya sih pur itu yang cap babi gitu ya. Sebenarnya kemarin itu ada yang tanya sebenarnya pur babi itu halal apa enggak gitu loh. Komposisi dari pur babi itu sebenarnya sama dengan pur yang lain, yaitu antara lain tepung jagung, tepung kedelai, dedak gitu loh. Jadi kalian nggak usah permasalahkan itu halal atau haramnya, karena itu ya apa namanya, nggak ada campuran daging babinya. Jadi kalian jangan khawatir, itu hanya merek gitu loh, itu hanya cap saja. Kalian bisa dapatkan itu di toko pakan ternak. Nah, tapi poin kita itu, aduh gimana tadi ya, jadi gini, khusus untuk anakan yang belum dipisah sama induknya itu, kalau di sini ya itu modelnya gini. Jadi setiap pagi dan sore itu tetap saya kasih ampas tahu. Tapi untuk indukan yang lain yang mungkin lagi hamil atau yang ya, tapi untuk indukan yang lain yang posisinya lagi hamil itu biasanya aku kasihnya ampas tahunya 1 kali. Kalau nggak sore itu ya pagi. Jadi ngasihnya itu 1 kali ampas tahu, misalnya pagi, terus sorenya saya kasih rumput, nggak campur ampas tahu gitu loh. Nah, tapi khusus yang indukan yang ada anaknya, terutama anak yang udah mulai belajar makan ya, itu aku kasihnya ampas tahunya
2 kali sehari, jadi tetap kasih rumput tapi ampas tahunya juga tetap dikasih gitu loh. Jadi seumpamanya pagi kasih ampas tahu, sore juga kasih ampas tahu campur rumput gitu loh. Jangan sampai cuma ampas tahu tapi nggak ada rumputnya, itu juga nanti bermasalah juga di dalam pencernaan kelincinya gitu loh. Nah terus pertanyaannya, gimana kalau pakan kalian itu masih full pakai rumput ya, belum ada ampas tahunya? Nah caranya yaitu dengan cara kasih makan 3 kali sehari, karena rumput itu kan menurut saya itu kurang mengenyangkan gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalian kasih makannya 3 kali kalau kalian masih pakai rumput. Tapi kalau di daerah kalian itu ada ampas tahu, alangkah baiknya kalian pakai ampas tahu setiap pagi dan sore, supaya anakan yang lagi belajar makan itu dia tetap bisa kenyang walaupun air susu dari induknya itu sudah mulai menurun. Biasanya indukan kan ketika melahirkan itu kan air susunya kan masih banyak, dan juga anakan kelinci itu kan masih kecil-kecil, jadi susunya itu kan nyerotnya nggak terlalu banyak gitu loh. Berbeda nanti kalau sudah umur anakan itu 2 minggu ke atas, itu kan anakan kelinci udah mulai besar, dan juga anaknya itu sudah nyedot susunya kan lebih banyak. Nah otomatis berbeda sekali waktu dia masih umur H+1 atau H+ seminggu gitu loh. Nah alangkah baiknya bagi kalian itu kasih ampas tahunya itu 2 kali sehari. Jadi tetap dikasih rumput tapi ampas tahunya juga dikasih gitu loh, supaya anakan kelinci itu bukan hanya dia nyusu tapi dia tetap ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu loh. Nah kenapa kok harus pagi dan sore tetap dikasih ampas tahu, kenapa nggak 1 kali gitu loh? Aku udah pernah nyoba, jadi aku samain aja ya, yang ada anaknya sama yang lagi hamil itu ampas tahu saya kasih hanya 1 kali saja. Nah yang terjadi waktu itu yaitu anakan itu sampai mati. Jadi satu indukan itu anakan 5 itu ya sampai mati semuanya, terus indukan yang lain anakan 8 juga mati semuanya. Setelah saya koreksi dan saya pikirkan dan saya merenung ternyata itu penyebabnya itu, jadi kalau ampas tahunya itu hanya diberikan 1 kali, itu anakan kelinci itu kurang gitu loh. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah tahu tipsnya supaya anakan tetap sehat, yaitu dengan cara dikasih ampas tahu 2 kali sehari gitu loh. Nah untuk tips yang ketiga yaitu pastikan lantai kandang kalian itu tidak terlalu lebar antara spasi yang seperti ini loh. Lantai kandang yang seperti ini spasinya itu jangan terlalu lebar. Nah ketika anakan kalian sudah umur 2 minggu biasanya dia udah mau turun dari kotak gitu loh, udah mau keluar dari kotaknya, dan biasanya udah mulai ngejar-ngejar induknya untuk cari susunya. Nah pastikan spasi antara bambu satu dengan bambu yang lainnya itu spasinya itu tidak terlalu longgar. Kalau terlalu longgar itu biasanya mengakibatkan anakan kelinci itu kakinya terjepit. Kalau sudah terjepit itu biasanya kakinya patah gitu loh. Kalau udah patah itu susah sekali untuk kemungkinan hidupnya itu susah sekali. Kalau selama saya pelihara kelinci ya, kalau kakinya udah patah terjepit itu rata-rata mati. Jadi bagi kalian yang kandangnya masih pakai bambu yang seperti saya ini ya, itu diusahakan bambunya itu jangan terlalu lebar-lebar, tapi pastikan juga kotoran kelinci itu bisa jatuh ke bawah kandang gitu loh. Jadi ya kalian bisa mengira-ngira sendirilah lebar spasinya itu seberapa lebar gitu loh. Yang penting kotoran kelinci itu bisa turun ke bawah supaya anak kelinci itu nggak mudah terjepit. Nah terus bagaimana kalau kalian sudah membuat kandang dan ternyata spasinya itu terlalu lebar? Nah hal ini bisa diakali dengan cara kalian bisa taruh tutup keranjang seperti ini tutupnya. Nah ini loh, ini tutup keranjang, kalian bisa letakkan ini di lantai kandang supaya anakan kelinci tidak terpelosok ke dalam bawah lantai kandang ya. Jadi tetap aman, kelinci kalian tetap aman kalau kalian punya yang seperti ini, biarpun kandang kalian itu lantainya
spasinya itu terlalu lebar, itu tetap aman kalau ada yang, kalau kalian pakai yang seperti ini aman buat alas kandang gitu ya. Ini aman buat alas kandang. Jadi mungkin sekian dulu tips dari saya. Semoga kelinci kalian yang masih anakan itu tetap bisa hidup dan sampai proses penjualan. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih.